akhir-akhir ini? Kayaknya lagi pusing banget nih Bu, soalnya banyak tugas juga. Oke, banyak tugas ya. Iya. Oke, tapi ibu boleh tahu gak namanya siapa? Saya Brenda Fortuna. Oke, panggilannya Brenda. Mbak Brenda ya. Iya. Oke, sebelumnya ibu kenalan juga ya. Kenalkan nama ibu Ainun. Saat ini sedang piket di ruang BK. Dan ternyata Mbak Brenda datang buat merasakan konseling. Tapi ibu jelasin dulu ya, konseling individu yaitu konseling yang diberikan untuk membantu atau menyelesaikan masalah klien, yaitu Mbak Brenda itu sendiri. Kemudian nantinya proses konseling Mbak Brenda bisa cerita apa aja tanpa rasa takut. Mbak Brenda bisa terbuka saja dengan ibu, karena ibu berjanji tidak akan membeberkan cerita Mbak Brenda pada hari ini. Dan proses konseling ini kita lakukan kurang lebihnya 1 jam ke depan ya Mbak Brenda. Misalkan 1 jam ke depan Mbak Brenda merasa kurang, kita bisa jadwalkan kembali untuk melaksanakan konseling berikutnya, gitu ya Mbak. Mbak Brenda sudah siap melaksanakan konseling? Siap. Oke. Tadi kan pusingnya itu karena apa Mbak? Pusing soalnya hari ini tuh tadi pagi sih saya habis ditegur sama dosen, soalnya sering terlambat pagi. Oke, terlambatnya itu karena apa? Bangun kesiangan. Kesiangan berarti malamnya begadang ya Mbak? Iya, soalnya banyak tugas terus akhirnya begadang sampai pagi, terus kesiangan waktu maklum pagi. Tadi pagi banget Iya. gitu ya. Oke. Terus perasaan apa yang Mbak Brenda rasakan ketika ditegur? Bingung, pusing, soalnya kan udah ditegur dosen, terus itu kan kayak habis pusing ngerjain tadi malam kan, pusing ngerjain tugas terus kesiangan. Ya gimana ya, bingung Bu. Oke, bingung. Tapi ya saat ini yang sangat mengganggu dari Mbak Brenda itu apa? Kalau saya yang mengganggu ini, saya kurang memanage waktu buat ngerjain tugasnya itu. Sebenarnya kan tugasnya mungkin dari minggu kemarin, tapi saya ngerjainnya H-1, H-2 seperti itu. Oke. Saya bingung atur waktunya gimana. Mbak Brenda bingung untuk mengatur waktunya ya. Iya. Tapi tugas-tugas yang diberikan tuh ada jangka waktunya nggak Bu? Ada. Cuma saya selalu ngerjainnya mepet. Oke, mepet. Kalau kerjain mepet kan tadi konsekuensinya adalah telat. Iya, bangun kesiangan. Bangun kesiangan, terus ditegur oleh dosen. Oke. Hal apa yang membuat Mbak Brenda menunda-nunda tersebut? Saya kebanyakan main HP, scroll TikTok kayak gitu sih, kayak mau ngerjain tapi udah ke HP lupa ngerjainnya, terus akhirnya giliran udah H-1, H-2 baru ngerjain. Biasanya kalau scroll TikTok tuh sampai jam berapa gitu Mbak? Atau tidak ada waktunya sih, kayak udah scroll kadang sampai lupa waktu, terus kadang sampai malam kayak gitu. Sampai malam, sampai besoknya pun bangun kesiangan gitu. Iya. Jadi bisa jadi tugas dan main HP Iya. jadi faktornya ya Mbak. Oke. Terus karena HP dan tugas yang menumpuk, kemudian Mbak Brenda bangun malam banget, bangun kesiangan gitu ya, dan ditegur oleh dosen. Mbak Brenda merasa nyaman ketika main HP terus gitu? Kadang nyaman, kadang enggak juga sih, soalnya kalau keseringan main HP juga pusing juga. Oke, pusing ya. Pusing karena mempengaruhi tidur itu ya Mbak? Iya. Oke. Jadi kalau nggak main HP Suntuk. Oke, tadi kan suntuk. Kalau main HP tapi main KB keseringan suntuk. Kalau misalkan suntuk tersebut Mbak Brenda gunakan untuk mengerjakan tugas, bagaimana Mbak? Saya kadang males-malesan kayak gitu sih Bu, jadinya saya nanti aja tugasnya, nanti aja kayak gitu. Nanti aja sampai H-1. Oke. Terus misalkan nih Mbak Brenda,
HP itu Mbak Brenda taruh sebentar, terus Mbak Brenda mengerjakan tugas. Hal apa yang Mbak Brenda rasakan? Bisa, tapi nanti baru berapa menit atau berapa jam udah dulu lagi mau scroll TikTok lagi. Oke. Tugasnya lupa lagi. Tapi dari hal tersebut bisa mengerjakan sedikit dari tugas tersebut tidak? Bisa sedikit-sedikit, tapi ya itu kebanyakan ke HP-nya daripada ke tugasnya. Jadi nggak selesai-selesai. Kalau misalkan Mbak Brenda punya target nih, soalnya tuh ya 5, satu selesai terus tiktokan, berikut selanjutnya itu akan lebih fleksibel nggak? Enggak sih. Enggak ya? Enggak. Karena apa? Soalnya biasanya kak ada tugas itu kan masih berhubungan antara satu sama lain. Jadi kalau saya ngerjain satu terus saya tinggal main HP lupa nanti. Ya. Nah tapi saya sebenarnya ya kurang bisa memanage waktunya juga mungkin ya. Sama-sama aja. Jadi Mbak Brenda pun sadar bahwa ketika mengerjakan tugas HP, tugas HP itu kan nggak maksimal ya Mbak. Oke. Jadi Mbak Brenda masih kesulitan karena masih ada HP terus scroll TikTok gitu ya. Jadi misalkan itu juga soal dikerjakan satu terus scroll TikTok juga nggak maksimal. Nah kalau Mbak Brenda mengerjakan tugas di laptop itu efektif nggak Mbak? Lumayan efektif soalnya kalau di laptop saya kan mungkin fokusnya di laptop. Kalau mau scroll TikTok itu kan nggak enak kalau scroll TikTok di laptop. Oke, jadi Mbak Brenda sudah tahu ya sedikit cara untuk bisa fokus ke dalam tugas tersebut. Tapi hal itu akan Mbak Brenda lakukan nggak? Ya, jika ada tugas yang berhubungan yang bisa saya kerjakan di laptop, kemungkinan saya ngambil di laptop aja. Iya. Saya biar saya lebih fokus kayak gitu. Terus tadi kan Mbak Brenda sulit juga untuk mengatur waktunya. Kalau Mbak Brenda punya target atau ibu memberikan target 1 minggu ke depan, Mbak Brenda membuat list tugas, kemudian sebelum hari H sudah selesai, Mbak Brenda mau nggak? Mau. Nah itu kan nanti ada rewardnya. Mbak Brenda mau apa? Oh ya, terserah ibunya aja mau dikasih apa. Oke. Barang? Boleh. Oke, nanti ketika Mbak Brenda berhasil, ibu akan memberikan barang, nanti pokoknya yang berfungsi buat Mbak Brenda. Oke. Tapi apakah itu akan terlaksana Mbak Brenda dan bisa Mbak Brenda terapkan untuk selanjutnya? Kemungkinan bisa. Sedikit lebihnya bisa sedikit merubah perilakunya Mbak Brenda ya. Oke. Kita kan sudah kontrak waktu nih untuk seminggu ke depan. Dari kita bicara tadi, apa yang Mbak Brenda rasakan sekarang? Mungkin lebih lega ya Bu, soalnya saya udah mendapatkan solusi dari Ibu dan saya mungkin akan lebih bersemangat untuk menjalankan challenge dari Ibu biar saya nggak bangun kesiangan lagi, nggak pusing, nggak kena tegur dari dosen juga. Oke. Jadi Mbak Brenda juga semangat ya untuk melaksanakan challenge dari Ibu. Oke. Kalau misalkan konseling ini kita lakukan minggu depannya untuk mengetahui perkembangan dari Mbak Brenda mau nggak? Mau. Oke. Kita ketemu minggu depan selanjutnya ya Mbak untuk melaksanakan sesi konseling. Oke, Ibu ucapkan terima kasih dan terima kasih kepada Mbak Brenda karena sudah percaya untuk melakukan konseling kepada Ibu. Semoga target yang kita sudah rencanakan bisa terlaksana ya Mbak Brenda. Terima kasih ya Mbak. Terima kasih Bu atas solusinya. Ya, terima kasih. Oke, gimana kabarnya hari ini Mbak Brenda? Alhamdulillah lebih baik daripada minggu kemarin ya Bu. Alhamdulillah ya. Saat ini kegiatannya apa aja Mbak? Akhir-akhir ini saya lebih produktif sih Bu, soalnya saya sering bangun pagi, jadi saya bisa olahraga, bisa masak bekal gitu ya.
keren banget ya progresnya dari minggu yang lalu yang masih pusing tentang tugas. Iya. Oke, terus gimana dari hari pertama sampai 1 minggu ini Mbak? Kalau hari pertama mungkin masih agak susah ya, hari pertama kedua, tapi setelah itu saya bisa ngerasain manfaatnya, Kak. Saya lebih produktif, terus saya juga nggak kesiangan, terus tugasnya juga terselesaikan seperti itu. Oke, tapi hari pertama berat banget loh Mbak. Berat saya udah kayak kebiasaan kan, kayak bangunnya kayak terbalik lah, terus ya seperti itu, terus akhirnya ya udah terbiasa sampai saat ini. Oke, tapi yang dirasakan dari diri Mbak Brenda setelah bisa mengatur waktu, bisa manage tugas dengan baik itu gimana Mbak? Perasaan saya lebih lega soalnya nggak kena tegudusan juga, terus hasilnya tugas juga lebih maksimal seperti itu. Oke, alhamdulillah banget ya Mbak Iya. tentang progresnya, dan Mbak Brenda sebenarnya semangat banget melaksanakan tugas tersebut. Di sini Ibu merasa bangga banget dengan perubahan dari Mbak Brenda, meskipun waktu yang diberikan cuma 1 minggu, tapi Mbak Brenda bisa melaksanakannya dengan baik. Kemudian oke, Ibu mau tanya nih sama Mbak Brenda, dari seminggu yang lalu pas waktu kita melaksanakan konseling dan sekarang Mbak Brenda bisa memanage waktunya, apa yang Mbak Brenda rasakan sekarang? Lebih baik sih dari minggu kemarin, soalnya saya bisa lebih produktif, bisa kayak ngatur tugas nih, mana yang harus saya selesaikan dulu, harus pokoknya nggak sampai H-1 udah selesai sih Bu. Ya, keren banget sih. Udah, terus rasa ringan gitu ya Mbak, Iya. hari-harinya kayak gitu. Oke, karena Ibu kan sudah bilang ya bahwa challenge kalau kita Mbak Brenda berhasil, Ibu akan memberikan barang untuk Mbak Brenda. Benar ya Mbak, Ibu ambilkan. Karena Mbak Brenda sudah berhasil, Ibu ada tumbler nih ya, untuk Mbak Brenda bisa gunakan untuk minum, kan Mbak Brenda sudah bisa mengatur waktu jam tidur ya, supaya lebih sehat, minum air putih lagi Mbak. Semoga bermanfaat untuk Mbak Brenda. Terima kasih Bu, terima kasih juga atas challenge yang Ibu berikan, bisa membuat saya lebih produktif dalam waktu, tugas, dan menjadikan saya itu lebih baik. Jadi kayak hidup saya juga lebih enak, soalnya tidurnya nggak terganggu juga. Oke, tapi dari challenge ini semoga Mbak Brenda bisa menanamkan dalam diri Mbak Brenda, bukan karena hadiah yang Ibu berikan, tapi untuk kedepannya karena Mbak Brenda bisa mengambil manfaat bahwa tidur dan tugas bisa terlaksana dengan baik ketika Mbak Brenda bisa manage waktu. Jadi tidak, meskipun selanjutnya tidak ada hadiah, tapi Mbak Brenda bisa melaksanakan ini untuk kedepannya gitu ya Mbak. Oke, Ibu ada lembar evaluasi untuk Mbak Brenda isi dari sesi konseling kita pertemuan pertama dan kedua ini. Mbak Brenda bisa mengisi lembar evaluasi tersebut ya Mbak. Nah, ini Mbak Brenda bisa isi, kemudian setelah Mbak Brenda isi bisa diberikan kepada Ibu ya Mbak. Jadi setelah ini kita ada pertemuan lagi Bu. Kalau misalkan Mbak Brenda masih menginginkan pertemuan ke depan, kita akan menjadwalkan ulang lagi. Jadi Mbak Brenda bisa hubungi saya langsung atau bisa datang langsung ke ruang BK ya Mbak. Gimana? Ada pertanyaan lagi Mbak? Sepertinya cukup. Oke, cukup ya. Semoga hasil yang Mbak Brenda rasakan bisa berlanjut untuk kedepannya ya Mbak. Saya pun terima kasih dengan Mbak Brenda karena Mbak Brenda sudah berhasil melaksanakan challenge tersebut. Oke, kita selesaikan sesi konseling pada hari ini ya Mbak. Terima kasih atas waktunya juga. Oke, sesi konseling ini sudah selesai ya Mbak. Ibu ucapkan terima kasih dan Ibu merasa bangga banget atas perubahan yang Mbak Brenda rasakan setelah kurang lebih 1 minggu ke depan. Semoga pembelajaran ini atau solusi yang kita Mbak Brenda temukan ini bisa berlanjut supaya bisa Mbak Brenda terapkan untuk semester-semester
ke depan, dan semoga Mbak Belinda bisa lulus tepat waktu. Amin. Semoga kebiasaan baik ini bisa berlanjut. Baik Bu, terima kasih atas challenge-nya yang bisa merubah kebiasaan saya pengungsian jadi lebih produktif, dan semoga kebiasaan ini bisa saya lakukan sampai nanti. Sesi konseling ini sudah selesai Mbak Belinda. Mbak Belinda bisa melanjutkan kegiatan Mbak Belinda selanjutnya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Jadi Jadi ya Mbak. Terima kasih. Ya, terima kasih.